Tiu Tiu berkata dengan gembira. Akhirnya sampai juga. Beberapa hari ini di perjalanan juga tidak bisa istirahat dengan baik. Lakla Moyen mengusulkan. Bagaimana kalau berendam air panas bersamaku untuk sedikit bersantai? Tapi Tiu Tiu menolak. Kaisar, Paduka pergi saja sendiri. Hari ini hamba sedang datang bulan, tidak bisa berendam air panas. Lakla Moyen setelah mendengar itu menunjukkan perhatian, memeluk Tiu Tiu dari belakang. Sangat tidak nyaman. Malam nanti panggil tabib Kong, saya akan menyuruhnya meresepkan sedikit obat pereda nyeri untukmu. Tiu Tiu saat itu teringat kejadian lama. Hamba ingat dulu saat Kutucam datang bulan. Kaisar juga secara pribadi menyuruh tabib Tong untuk memeriksanya. Apa ini cara untuk memenangkan hati wanita yang sering Paduka gunakan? Lakla Moyen juga tidak menyembunyikannya lagi. Saat itu kamu hanya seorang pelayan istana, saya juga tidak bisa terang-terangan menyuruh tabib kekaisaran untuk memeriksamu. Saya kira Kutucam yang baik hati tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tiu Tiu mengerti, mengatakan Lakla Moyen di luar dingin di dalam hangat. Tepat saat kedua orang itu sedang bermesraan. Lak Yaktru menerobos masuk dan berteriak, "Kakak Kaisar, kenapa pavilion adik tidak ada pemandian air panas pribadi? Bisakah aku berendam air panas di sini bersama kakak?" Tiu Tiu melihat ada orang datang langsung mendorong Lakla Moyen, bahkan memukulnya beberapa kali. Lakla Moyen berbalik kesakitan menolak Lak Yaktru. Tidak boleh. Tiu Tiu juga panik melihat Lakla Moyen kesakitan karena didorongnya. Dalam hati berpikir, sepertinya aku terlalu keras. Lak Yaktru masih memohon kepada Lakla Moyen. Hanya sebentar saja. Tidak berhasil memohon. Lak Yaktru lalu beralih memohon kepada Tiu Tiu. Tiu Tiu, aku sungguh hanya berendam sebentar saja. Kakak ipar Kaisar yang cantik dan baik hati, tolong bantu aku membujuk kakak Kaisar. Tiu Tiu dipuji cantik dan baik hati oleh Lak Yaktru. Langsung luluh, berlari memohon kepada Kaisar untuk membantu Lak Yaktru. Dia mengusap tempat yang tadi sakit. Kaisar, air panasnya diganti setiap hari. Kelopak bunga, rempah-rempah, dan lain-lain juga sudah disiapkan. Sayang kalau tidak dipakai. Bagaimana kalau Pangeran Jing berendam sebentar saja? Lakla Moyen sepenuhnya terpikat oleh rayuan wanita ini, terpaksa luluh demi harga diri kakak ipar Kaisar. Hanya boleh berendam 1 jam. Mengerti? Lak Yaktru berkata dengan gembira. Mengerti. Terima kasih, kakak Kaisar. Setelah itu, Lak Yaktru cepat-cepat menarik Ren Duanli pergi. Cepat pergi sebelum kakak berubah pikiran. Kedua orang itu pergi. Lakla Moyen juga maju dan berbicara dengan Tiu Tiu. Dia sudah sebesar itu, sepanjang hari masih seperti anak kecil, benar-benar berisik. Tiu Tiu justru beranggapan, polos, tulus adalah kualitas paling istimewa dari Pangeran Jing. Tentu saja dia akan seperti anak kecil. Justru karena dia begitu, Kaisar baru sangat menyayanginya, bukan begitu? Lakla Moyen yang merasa terkena sasaran perkataan Tiu Tiu lalu mengalihkan pembicaraan. Jangan bicarakan dia lagi. Kamu berbaringlah sebentar, saya pergi ke dapur membuatkanmu semangkuk teh jahe gula merah. Tiu Tiu sangat terkejut. Kaisar, Paduka juga tahu cara membuat teh jahe gula merah. Tiba-tiba, saat itu terdengar teriakan ketakutan. Seorang Kasim kecil berlari melapor. Kaisar, Pangeran Jing mengalami sesuatu. Jenderal Ren di luar sangat gelisah ingin melompat. Tiu Tiu juga berlari ke lokasi kejadian. Jenderal Ren, ada apa? Tiu Tiu menyaksikan pemandangan di depannya dengan mata kepala sendiri, tidak bisa mengendalikan diri. Lak Yaktru sedang berendam dalam panci air mendidih. Seluruh tubuhnya terbakar. Lakla Moyen berbalik bertanya kepada Kasim. Sebenarnya apa yang terjadi? Kasim menjawab, hamba melapor Kaisar, tidak tahu mengapa suhu pemandian air panas tiba-tiba meningkat. Pangeran Jing begitu masuk air sudah jeti seperti itu. Tiu Tiu melihat pemandangan ini, air mata berlinang, dalam hati berpikir. Tadi masih melompat-lompat di depanku, sekarang sudah mati seperti itu. Tiu Tiu berpikir dalam hati bahwa dia punya tombol putar balik waktu, seharusnya masih sempat menggunakannya untuk menyelamatkannya. Maka Tiu Tiu menekan tombol kembali, waktu kembali 3 menit sebelumnya. Tepat saat Lakla Moyen ingin pergi ke dapur membuat teh jahe gula merah.
Tiu Tiu memanfaatkan kesempatan untuk menekan jeda waktu, setelah itu cepat-cepat berlari ke arah Lak Yaktru, berharap sekarang Lak Yaktru belum masuk ke pemandian air panas. Ketika Tiu Tiu tiba di sana, benar saja, sangat beruntung, sangat berbahaya. Dia hampir saja melompat. Tiu Tiu saat itu menghela napas lega, memindahkan Lak Yaktru yang sedang melayang di udara ke tempat lain. Setelah itu, tekan lanjutkan. Melanjutkan waktu, maka Lak Yaktru yang tadinya hendak melompat ke pemandian air panas, kini malah melompat ke tanah. Buk! Sebuah suara, wajahnya memerah. Ah, sakit sekali. Lak Yaktru sangat terkejut. Ada apa ini? Tadi jelas-jelas aku melompat ke pemandian air panas kok. Tiu Tiu pura-pura polos tidak bersalah. Aduh, Pangeran Jing, kamu terluka. Cepat pergi mencari tabib kekaisaran. Sudah tidak bisa berendam air panas lagi. Lak Yaktru tiba-tiba melihat Tiu Tiu muncul seperti itu, bertanya dengan bingung. Kakak ipar kaisar, kenapa kamu ada di sini? Lak Lam Uyen di sisi lain juga berlari dengan panik. Tiu Tiu tadi tiba-tiba menghilang. Tiu Tiu menemukan situasi tidak beres. Bagaimana harus menjelaskan ini? Maka dia terpikir sebuah cara. Mengubah alur cerita, membuat kejadian Tiu Tiu tiba-tiba muncul dan menghilang terhapus dari ingatan semua orang. Maka Lak Yaktru mengubah nada bicara. Kenapa kalian berdua tiba-tiba lari ke sini? Jangan bilang kalian menyesal tidak mengizinkan kami berendam air panas. Tiu Tiu, takut Lak Yaktru akan terus melompat ke pemandian air panas, membuka mulut dan berkata kepada Pangeran Jing, air ini benar-benar bermasalah. Tapi Pangeran Jing bagaimana mungkin percaya? Dia bersikeras ingin melompat ke pemandian air panas. Hari ini aku harus berendam air panas. Apa karena tidak mengizinkanku berendam air panas lalu mencari-cari alasan kalau pemandian air panasnya bermasalah? Aku tidak percaya. Tiu Tiu buru-buru berlari dan menarik Lak Yaktru. Percayalah padaku, Tiu Tiu berpikir dalam hati. Kalau melompat akan matang semua. Lak Lam Uyen juga mendengar pikiran ini, berpikir dengan curiga tentang Lak Yaktru. Kuras air di kolam itu, lalu periksa dengan teliti. Tidak lama kemudian, para Kasim menguras seluruh air di kolam. Sebuah ubin diangkat. Dari dasar, dia dengan panik melaporkan kepada Lak Lam Uyen. Kaisar, di bawah ubin ditemukan kapur mati. Lak Lam Uyen yang mendengar kabar ini menjadi sangat murka, memerintahkan untuk menghancurkan semua ubin di kolam. Para Kasim menghancurkan semua ubin di dasar kolam. Berdiri melaporkan, Kaisar, di bawah ubin dasar kolam semuanya adalah kapur mati. Enham dan La juga menduga. Mungkin ada orang yang telah memperhitungkan tekanan maksimum yang dapat ditahan oleh ubin, lalu meletakkan kapur mati di bawahnya. Menunggu saat ada orang yang masuk ke air. Kapur mati akan menyebar dan membakar orang itu. Lak Lam Uyen dalam hati mengerti. Hari ini jika bukan karena Nin Tiu Tiu merasa tidak enak badan, targetnya adalah saya dan dia. Karena itu, Lak Lam Uyen ingin menyelidiki masalah ini dengan tuntas. Sampaikan titah saya, seret semua pelayan di villa pemandian air panas ke ruang interogasi, harus ditemukan siapa dalangnya. Dari mulut mereka, para pelayan di villa pemandian air panas ditangkap, diburu, dan dibawa untuk diinterogasi. Setelah interogasi berakhir, Kasim Bafuk berlari untuk melapor kepada Lak Lam Uyen. Melapor kepada Kaisar, para pelayan itu sangat keras kepala. Jenderal Enham telah menggunakan hukuman, tetapi masih belum bisa mengetahui siapa dalangnya. Apakah keluarga mereka sudah ditemukan? Kecuali beberapa orang di luar kota, yang lainnya sudah berhasil ditangkap. Lak Lam Uyen melanjutkan perintahnya, pilih beberapa anggota keluarga mereka dan bawa ke sana, beritahu para pelayan itu bahwa anggota keluarga mereka semua sudah ditangkap. Setiap 1/4 jam mereka tidak mengaku, maka potong-potong anggota keluarga mereka menjadi ribuan keping di depan mata mereka. Nin Tiu Tiu yang mendengar perkataan Lak Lam Uyen ini, dalam hati merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ini adalah taktik seorang tiran? Tapi jika begitu, bagaimana jika mereka disiksa terlalu parah dan mengaku secara sembarangan? Lak Lam Uyen berbalik bertanya kepada Nin Tiu Tiu, mengapa tidak minum teh? Sebentar lagi dingin. Nin Tiu Tiu hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya mana mungkin masih ada mood untuk minum teh.
Kasim Bafuk melanjutkan laporannya. Kaisar, sudah sesuai dengan perintah Paduka. Sekarang orang-orang itu sedang menangis, mengadukan ketidakadilan kepada Kaisar. Laklamoyen melanjutkan bertanya, adakah yang memiliki reaksi berbeda dari yang lain? Memang benar, ada satu orang yang reaksinya tidak seperti yang lain. Orang itu meskipun terlihat juga sangat tegang tetapi tidak seemosional yang lain. Laklamoyen yang mendengar itu segera memerintahkan untuk menangkap orang tersebut. Hal ini membuat Nin Tiu sangat terkejut. Laklamoyen baru saat itu membuka mulutnya berkata, mata-mata yang datang untuk membunuh Kaisar pasti akan menyembunyikan identitas aslinya, memalsukan informasi keluarga. Dia tidak khawatir anggota keluarga aslinya akan ditangkap, karena itu dia tidak seemosional yang lain. Bafuk baru saat itu tiba-tiba mengerti, memahami maksud Laklamoyen, dan dengan gembira berkata, ternyata begitu, Kaisar sungguh bijaksana. Jangan lagi menjilat, cepat tangkap orang itu. Kasim Bafuk pergi. Suasana hati Nin Tiu juga menjadi lebih lega. Dia mengangkat cangkir tehnya. Nin Tiu menyeruput, berpikir dalam hati. Ternyata ini baru tujuan sebenarnya dia. Nin Tiu belum sempat bersukacita selama 3 detik. Kasim Bafuk kembali berlari masuk untuk melapor. Kaisar, orang itu sudah minum racun bunuh diri. Hal ini membuat Nin Tiu yang sedang minum teh menyemburkan seluruhnya keluar. Kasim Bafuk menambahkan lagi, dia menahan racun di mulutnya. Jenderal Enham baru saja akan menangkapnya. Dia langsung bunuh diri. Nin Tiu mengusap bersih air teh di mulutnya, berpikir dalam hati, pada saat-saat krusial, tetap harus mengandalkan diriku sendiri. Maka Nin Tiu memutar balik waktu 3 menit. Saat ini, Kasim Bafuk masih menyanjung Kaisar yang bijaksana. Nin Tiu memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata kepada Kasim Bafuk, beritahu Jenderal Enham untuk memperhatikan apakah orang itu menyembunyikan racun di tubuhnya untuk mencegahnya bunuh diri. Kasim Bafuk menerima perintah dan segera pergi. Laklamoyen memandang Nin Tiu dengan tatapan terkejut, mengetahui bahwa dia lagi-lagi telah memprediksi masa depan. Adegan berpindah. Malam itu, Laklamoyen sedang menyetujui laporan-laporan. Kasim Bafuk datang untuk melapor. Nin Tiu yang mendengar itu sama sekali tidak terkejut karena dalam hatinya dia juga sudah menduga. Benar saja dia, Kasim Bafuk menambahkan. Untungnya berkat Selirwa yang bijaksana seperti dewa, tidak membiarkan mata-mata itu bunuh diri, sehingga jenderal baru bisa menginterogasinya. Dalang di baliknya, Kaisar memikirkan cara penyelesaian. Dia memerintahkan Bafuk untuk menyusun sebuah titah kekaisaran. Ada seseorang di villa pemandian air panas yang dihasut untuk memfitnah Dong Quoc Dui, ingin menjebakmu dengan tuduhan berencana mencelakai Kaisar. Saya memahami semuanya, telah menghukumnya di tempat, dan mengembalikan nama baikmu. Setelah itu, serahkan titah kekaisaran ini bersama kepala mata-mata itu kepada Dong Quoc Dui. Kasim Bafuk menerima perintah dan pergi. Laklamoyen berbalik bertanya kepada Nin Tiu, bagaimana menurutmu tentang kejadian barusan? Nin Tiu segera mengerti. Hanya dengan pengakuan sepihak dari seorang pelayan, tanpa bukti konkret, Dong Quoc Dui tidak bisa didakwa. Kaisar berpikir jauh ke depan. Titah kekaisaran mewakili kepercayaan. Kepala orang itu mewakili peringatan. Dua hal itu saling melengkapi, justru menempatkan Dong Quoc Dui dalam situasi serba salah. Namun, ini bukan yang ingin ditanyakan Laklamoyen. Maksudnya adalah bertanya padanya, Nin Tiu, apakah dia takut berada di sampingnya? Nin Tiu yang mendengar itu, tak bisa menahan tawa. Mengulurkan tangan mengusap-usap kepala Laklamoyen. Takut apa? Takut Kaisar tengah malam bangun dan putus denganku? Atau takut mencuri pakaian dalamku? Bukan hanya tidak takut, aku bahkan ingin terus berada di sisimu, membantumu melewati segala kesulitan. Laklamoyen sangat terharu, dengan lembut menggenggam tangan Nin Tiu. Aku berterima kasih kepadamu. Pagi berikutnya di Istana Phoenix, pelayan Istana Permaisuri berlari untuk melapor. Yang mulia Permaisuri, ku dengar selir mulia Dong secara sepihak memotong hadiah untuk selir kehormatan Gu. Hal ini tidak sesuai aturan. Lihatlah. Namun Permaisuri tidak peduli.
Itu Selir Mulia Dong tidak memberikan hadiah kepada Kutu Cam? Apa hubungannya dengan saya? Namun, semakin sombong dan keras kepala Selir Mulia Dong, semakin menguntungkan bagi keluarga Ju kami. Kirim orang untuk memperhatikan gerak-gerik di istana Selir Mulia Dong dan Kutu Cam. Permaisuri ini memang juga orang yang berpikir jauh ke depan. Adegan berpindah ke istana Feng Yi. Kutu Cam sedang duduk minum teh. Kiki membuka mulutnya bertanya, "Nona, Selir Mulia Dong memotong hadiah kita." Namun Kutu Cam tidak peduli. Dia meletakkan cangkir tehnya. Uhuk, tidak apa-apa. Di istana tidak ada jatah tetap, saya bisa mengeluarkannya dari kantong sendiri. Kiki merasa marah demi Kutu Cam. Permaisuri telah membebaskan 6 istana dari kewajiban memberi hormat pagi, tetapi Selir Mulia setiap hari menyuruh orang untuk memberi hormat di istana. Cuaca sedingin ini, Selir Mulia Dong berkali-kali menyuruh orang berdiri di luar pintu, bahkan tidak mengizinkan tabib istana datang memeriksa penyakit Nona. Jelas-jelas sengaja mempersulit. Namun Kutu Cam berwatak lembut, tidak mempermasalahkan hal-hal ini. Ini hanya demam, beberapa hari istirahat juga akan sembuh. Kiki sangat khawatir. Tapi sekarang tidak ada obat, hanya minum air panas mana bisa sembuh. Tepat pada saat ini, Lala membawa semangkuk obat datang. "Nona, obat sudah ada." Kutu Cam menerima semangkuk obat, tak bisa menahan keraguan. Akademi Tabib Kekaisaran menerima perintah dari Selir Mulia untuk tidak mengobati dan menyelamatkan penyakit saya. Jadi dari mana obat ini berasal? Lala berkata kepada Kutu Cam, "Pagi-pagi tadi, hamba di luar pintu bertemu dengan Tuan Gubernur, dia memberikan obat ini kepada hamba." Kutu Cam melihat obat itu, hatinya tiba-tiba menjadi tenang kembali, mengetahui bahwa orang itu adalah kakak Singran. Lala menambahkan lagi, Tuan Gubernur itu juga berkata setelah minum obat harus beristirahat. Besok pagi, hamba akan pergi ke tempat Selir Mulia Dong untuk meminta izin untuk Anda. Pagi keesokan harinya, Selir Mulia Dong mengetahui bahwa Kutu Cam tidak datang memberi hormat pagi, dengan marah menggebrak meja dan berteriak, "Berani-beraninya dia. Kemarin saya tidak memberikan hadiah kepadanya. Hari ini dia langsung beralasan sakit tidak datang. Tampaknya, dia mengandalkan Selirwa sebagai sandaran sehingga tidak menganggap siapapun. Saya pasti akan memberinya pelajaran." Di istana Feng Yi, Kutu Cam terbaring lemah di tempat tidur memulihkan diri. Dia mendengar suara Kiki. "Tidak tahu ada urusan apa yang mulia Selir Mulia. Nona kami sakit parah tidak bisa bangun." Namun yang mulia Selir Mulia tetap bersikeras ingin masuk. Selir Mulia membentak keras Kiki. "Kamu ini siapa berani menghalangi jalan saya? Kutu Cam, keluarlah ke sini untuk saya. Jika tidak, saya akan bertindak." Kutu Cam melihat Kiki dalam bahaya dan segera berlari keluar. Meskipun Kiki dipukul sangat sakit tetapi tetap gigih menghalangi Selir Mulia Dong. "Yang mulia Selir Mulia Dong, Nona kami sungguh tidak enak badan." Melihat Kiki dipukul seperti itu, Kutu Cam tak bisa menahan diri untuk lari ke hadapan Selir Mulia Dong. Selir Mulia Dong melihat Kutu Cam keluar dan segera mulai mempersulit. "Saya lihat kamu bisa berjalan, bisa berdiri. Hari ini tidak datang memberi hormat kepada saya. Apakah itu berarti kamu menyalahkan saya karena memotong hadiahmu?" Kutu Cam berkata dengan suara pelan. "Hamba tidak berani." Selir Mulia Dong masih belum berniat melepaskan Kutu Cam. "Di dunia ini masih ada hal apa yang tidak berani kamu lakukan? Kutu Cam, berlutut untuk saya?" Kutu Cam tidak punya pilihan lain, terpaksa berlutut. Selir Mulia Dong dengan bangga mengambil sebatang tongkat. "Hari ini saya ingin memberimu pelajaran." Setelah berkata demikian, dia langsung memukul Kutu Cam dengan tongkat itu sekali. Kiki yang berdiri di samping tak bisa menahan diri untuk bersuara memohon demi Kutu Cam. "Yang mulia Selir Mulia, jika ingin memukul, pukullah hamba saja. Nona kami sedang sakit. Yang mulia Selir Mulia jangan mempersulitnya." Selir Mulia berkata, "Kamu jangan terburu-buru. Sebenarnya, saya juga ingin memukul kalian berdua." Kutu Cam yang khawatir pada Kiki maju menerima semua kesalahan. "Yang mulia Selir Mulia, mereka hanya mengikuti perintah saya. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Mohon Yang mulia Selir Mulia hanya menghukum saya sendiri." Selir Mulia melihat hubungan tuan hamba yang begitu mendalam menjadi semakin marah.
Saya paling membenci orang yang munafik. Seperti kamu, sambil berkata, dia mengencangkan genggaman tongkat di tangannya. Selalu suka menggunakan tipu daya semacam ini untuk merayu kaisar. Setelah itu, dia terus-menerus memukul Kutucam dengan tongkat. Saat sedang memukul, seseorang berlari datang dan meraih tangan selir Mulia Dong. Orang ini adalah Kusingran. Dia mengulurkan tangan menghentikan selir Mulia Dong. Selir Mulia Dong yang marah menepis tangan Kusingran. Beraninya kamu? Siapa yang berani menghalangi saya? Shao Tininian tidak menghiraukan selir Dong. Selir Dong berlari menghampiri untuk membantu Kutucam berdiri. Ketika dia menyingsingkan lengan baju Kutucam, dia melihat di sana penuh luka akibat pukulan selir Dong. Hatiku terasa sakit tak tertahankan. Kutucam kembali mundur dan menarik tangannya. Selir Dong masih saja bertingkah. Beraninya, ibu kota kekaisaran adalah tempat terlarang. Kamu, seorang pejabat luar, berani menerobos masuk, bahkan berani menyentuh selir. Shao Tininian tidak bisa lagi menahan selir Dong ini, karena baru saja wanita itu memukuli orang yang disayanginya hingga jati seperti itu. Dia segera membantah selir Dong. Kaisar sebelum berangkat telah berpesan secara khusus kepada hamba, memerintahkan hamba untuk menjamin keselamatan setiap nyonya di istana. Baru saja hamba melewati istana Feng Yi, mendengar suara jeritan pilu yang terus-menerus. Melihat selir kehormatan Gu hampir dipukuli sampai mati, maka hamba tidak bisa berdiam diri saja. Selir Dong tetap bersikeras berkata, Kaisar tidak ada di istana? Apa perkataanmu itu memang titah lisan Kaisar? Hari ini kamu menerobos masuk ke area terlarang dan berani menyentuh saya. Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Sekarang saya akan melaporkan masalah ini kepada Ibu Suri. Kutucam sebaliknya sangat khawatir pada Shao Tininian, berpikir dalam hati. Tidak boleh. Ibu Suri pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tidak bisa membiarkannya pergi mencari Ibu Suri. Memikirkan hal itu, Kutucam berdiri dan memanggil, Nyonya Selir, mohon berhenti. Nyonya Selir berbalik, melihat di tangan Kutucam ada tablet emas pembebas hukuman mati. Kutucam dengan tegas menyatakan, Komandan Shao memiliki titah lisan dari Kaisar. Kejadian hari ini adalah pelaksanaan tugas, bukan menerobos masuk ke harem secara sembarangan. Selir Dong melihat tablet emas pembebas hukuman mati di tangan Kutucam dan merasa sedikit gentar, berpikir dalam hati. Dia ternyata punya tablet emas pembebas hukuman mati? Apakah Kaisar menghargainya sampai sebegitunya? Setelah Kutucam menunjukkan tablet emas pembebas hukuman mati kepada Selir Dong, dia segera menyimpannya, lalu memerintahkan Komandan Shao. Tempat ini tidak lagi membutuhkanmu, mundurlah. Shao Tininian hanya bisa mematuhi perintah dan mundur. Shao Tininian pergi, Selir Dong kembali memprovokasi Kutucam. Ketika saya menghukummu, kamu tidak pernah mengeluarkan tablet emas pembebas hukuman mati. Selir kehormatan Gu. Sepertinya hubunganmu dengan Komandan Shao tidak biasa, ya. Kutucam saat ini sangat tegas. Nyonya Selir sebaiknya pergi menuduh hamba, memfitnah kesucian hamba, dan merusak reputasi Kaisar. Hati-hati Kaisar akan menghukummu. Mendengar perkataan ini, Selir Dong menjadi semakin marah. Tepat pada saat itu, Permaisuri tiba. Setelah muncul, beliau langsung menanyai Selir Dong, Kaisar tidak ada di istana? Saya kira Nyonya Selir akan sedikit tenang. Selir kehormatan Gu selalu mematuhi aturan istana. Mengapa kamu harus mempersulitnya? Namun Selir Dong juga tidak menghiraukan Permaisuri, sebaliknya ia malah menyindir beliau. Hari ini dia tanpa alasan tidak datang memberi hormat kepada saya, tidak menghormati atasan. Apakah saya tidak boleh menghukumnya? Kutucam juga menyatakan alasannya. Hari ini hamba sungguh tidak enak badan. Jati baru saja meminta izin untuk istirahat. Segala sesuatu dilakukan sesuai prosedur izin di istana. Mengapa Nyonya Selir tiba-tiba mempersulit hamba? Kutucam mengerti di dalam hatinya. Pada saat ini, Permaisuri maju untuk menengahi. Sudah, semuanya hentikan pembicaraan. Selir kehormatan Gu melanggar aturan istana, dihukum tahanan rumah 1 bulan. Bagaimana menurutmu, Nyonya Selir Dong? Selir Dong melihat Kutucam dihukum. Dalam hatinya juga merasa puas, untuk sementara waktu mengabaikan masalah ini. Selir Dong pun pergi.
Permaisuri masuk ke kamar untuk mengoleskan obat pada Gutukam. Ini adalah obat luka emas terbaik di istana. Jika saya oleskan akan sedikit sakit. Kamu tahan sebentar. Hari ini kamu sudah banyak menderita. Saya menghukum tahanan rumah. Kamu juga tidak perlu lagi setiap hari memberi hormat padanya. Dia di pemerintahan sudah seperti itu, bahkan saya juga harus menghargainya 3/4. Pada saat genting ini, hindarilah sejauh mungkin. Entah sejak kapan permaisuri ini menjadi begitu baik, benar-benar bermulut manis berhati busuk. Gutukam di luar berkata, "Hamba berterima kasih, Yang Mulia Permaisuri." Tetapi dalam hatinya tidak bisa tidak curiga mengapa permaisuri tiba-tiba bersikap baik padanya. Apa sebenarnya tujuannya? Pada saat ini, permaisuri juga menyampaikan maksudnya, "Saya juga seorang permaisuri yang gagal." Selir Dong sombong dan keras kepala. Selama keluarga Dong belum jatuh, dia tidak akan tenang. Apalagi, Dong Kuok Dui dengan pencapaian tinggi malah menyalahgunakan kekuasaannya, berkali-kali melampaui batas kaisar. Namun kaisar juga berpura-pura tidak melihat. Tuan Gu telah bersusah payah sepanjang tahun. Hasilnya hanya dengan beberapa perkataan, Dong Kuok Dui telah merebut semua jasanya. Saya dengar itu benar-benar tidak adil bagi ayahmu. Dalam situasi saat ini, hanya dengan kita bersatu untuk menggulingkan Dong Kuok Dui dari pemerintahan, barulah kita bisa meruntuhkan semangat Selir Dong. Mendengar perkataan ini, Gutukam pun mengerti. Permaisuri ingin bersekutu dengan keluarga Gu, menyingkirkan seluruh klan Dong. Hanya saja, kekuatan Dong Kuok Dui begitu besar. Jika gagal, keluarga Fu punya ibu suri sebagai beking, sedangkan keluarga Gu kita pasti akan tertimpa bencana. Memikirkan hal ini, Gutukam tidak ingin mencari masalah, lalu berkata kepada permaisuri dengan berhati-hati, "Hamba tidak mengerti urusan pemerintahan, dan juga sulit untuk menulis surat kepada ayah mengenai hal-hal ini. Haram tidak boleh ikut campur dalam politik. Mohon Yang Mulia Permaisuri memakluminya." Setelah mendengar itu, Permaisuri kembali menunjukkan senyum ramah. "Kamu benar, saya terlalu tergesa-gesa, sudah mengatakan hal-hal yang melampaui batas saja. Kalau begitu, biarkan kaisar yang memutuskan masalah ini. Ngomong-ngomong, hari ini untung saja kamu tepat waktu mengeluarkan tablet emas pembebas hukuman mati untuk menghentikan Selir Dong. Jika tidak, jika masalah ini sampai ke telinga Ibu Suri, saya juga akan sulit lepas dari hukuman. Saya berutang budi padamu. Apakah kamu menginginkan sesuatu?" Gutukam juga sangat rendah hati. Yang Mulia Permaisuri terlalu berlebihan, hamba tidak berani menerima jasa itu. Namun permaisuri saat ini kembali mengajukan tawaran yang sangat menarik. "Kamu sudah lama masuk istana, namun belum bisa bertemu kembali dengan keluargamu, pasti sangat merindukan mereka di hati. Bagaimana jika, selagi kamu sedang dalam tahanan rumah, menggunakan alasan sakit, membawa lencana saya, lalu diam-diam menyelinap keluar istana untuk sebentar berkumpul dengan keluarga?" Gutukam mendengar rencana permaisuri ini dan terkejut hingga terpaku, berpikir dalam hati, permaisuri ini bertindak melampaui wewenang, secara sepihak mengizinkan Selir meninggalkan istana, keluar dari istana kekaisaran. Jika masalah ini sampai ke telinga pemerintahan, posisi permaisurinya juga akan sulit dipertahankan. Mengapa dia harus mengambil risiko sebesar itu? Permaisuri melanjutkan, "Saya masih berharap kamu bisa mengatakan satu patah kata kepada ayahmu mengenai masalah klan Dong." Gutukam mendengar kalimat ini dan langsung mengerti. Ternyata dia sedang berencana di sini. Tahu bahwa ayahku adalah orang yang jujur dan adil, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimku pulang atas nama membalas budi, bersekutu untuk menghadapi keluarga Dong. Gutukam berpikir sejenak lalu berdiri dan berkata, "Hamba juga merasa bersedia mengikuti perintah permaisuri." Yang Mulia Permaisuri melihat Gutukam setuju, lalu dengan ramah berdiri dan berkata, "Bagus sekali jika kamu bisa berpikir begitu. Saya akan segera mengurus agar kamu bisa segera keluar dari istana." Alasan Gutukam setuju dengan permaisuri adalah karena ia berpikir, apakah ia akan memberitahu ayahnya atau tidak. Permaisuri tidak bisa mengendalikannya. Maka pada larut malam, Gutukam diam-diam naik kereta kuda untuk pulang. Orang yang membantunya naik kereta kuda terlihat sangat familiar bagi Gutukam. Saat pergi, Kiki tidak lupa berpesan,
Nyonya kecil, kamu harus sangat berhati-hati. Gotucam menjawab, aku tahu, cepatlah kembali. Di istana permaisuri, pelayan istananya dengan cemas maju bertanya, Yang mulia permaisuri, mengapa Anda mengambil risiko membiarkan selir kehormatanku keluar istana seperti itu? Bagaimana jika dia sengaja menipumu karena ingin pulang dan tidak membicarakan kerjasama dengan tuanku? Namun permaisuri jauh lebih licik dari yang orang bayangkan. Bagaimana mungkin beliau membiarkan segalanya sesederhana itu? Beliau mengungkapkan kepada pelayan istana, apakah kamu tahu obat apa yang saya oleskan pada lukanya? Obat itu bukan hanya tidak bisa menyembuhkan lukanya, melainkan justru membuat lukanya semakin parah. Jika ayahnya tahu selir dong membuat putrinya jati begini, dia pasti tidak akan bisa menahan diri dan secara alami akan mencari kerjasama dengan ayahku. Dalam perjalanan pulang, Gotucam duduk di dalam kereta kuda. Baru saja dia sudah langsung mengenali bahwa kusir kereta kuda itu adalah Sotinnian yang menyamar. Saat itu banyak orang, Gotucam tidak enak untuk membongkarnya. Sekarang sudah setengah jalan, Gotucam menyuruh kusir berhenti, namun Sotinnian tetap terus memacu kudanya. Sebentar lagi sampai. Gotucam dengan cemas berteriak keras nama Sotinnian. Hentikan kereta, kalau tidak aku akan lompat. Mengetahui Gotucam telah mengetahui identitasnya, Sotinnian hanya bisa menahan kudanya dan berhenti. Setelah itu, dia membuka tirai kereta. Bertanya kepada Gotucam apakah dia terluka. Gotucam menepis tangan Sotinnian. Mengapa kamu harus menyamar sebagai kusir? Sebenarnya kamu ingin apa? Sotinnian mengungkapkan perasaannya. Aku tidak ingin melakukan apa-apa, hanya ingin mengantarmu pulang dengan aman. Mendengar itu, Gotucam akhirnya membiarkan Sotinnian melanjutkan mengantarnya pulang. Sampai di depan, kereta kuda berhenti. Pintu rumah, keduanya saling menatap dengan enggan. Sotinnian melihat Gotucam sudah pulang dengan selamat, barulah saat itu dia merasa tenang dan pergi. Orang tua Gotucam melihatnya kembali, dengan gembira menyambut, Chamenhai sudah pulang. Kenapa jati kurus begini? Cepat masuk ke rumah. Nah, saat ibunda Gotucam memegang tangannya, ia menemukan luka di lengan putrinya. Dengan cemas bertanya, kenapa tanganmu? Nah, Gotucam tidak ingin membuat keluarganya khawatir, lalu berkata bahwa ia tidak sengaja terluka. Tapi bagaimana mungkin ayahnya bisa tertipu oleh kebohongan itu? Jelas-jelas itu akibat dipukul. Katakan pada ayah, siapa yang memukulmu? Gotucam akhirnya harus mengatakan yang sebenarnya. Hamba yang tidak sopan di istana telah menyinggung selir dong. Dia menghukum hamba adalah hal yang wajar. Ini memang kesalahan hamba. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Ibunya sangat khawatir. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, cepat masuk ke rumah. Nah, sementara itu, ayah Gotucam melihat putrinya dianiaya seperti itu, di wajahnya terpancar ekspresi kemarahan yang luar biasa. Malam itu juga, ayah Gotucam pergi ke kediaman Ju untuk membicarakan sesuatu. Kepala kediaman Ju adalah ayah permaisuri, Ju Yunshan. Ju Yunshan melihat ayah Gotucam datang berkunjung, di mulutnya bertanya, Guan Gu, ada urusan apa datang berkunjung selarut malam ini? Tetapi dalam hatinya sudah jelas, sepertinya rencana putriku sudah berhasil. Ayah Gotucam berinisiatif berbicara. Mengenai masalah bersekutu untuk menghadapi Dong Quoc Dui yang kamu katakan sebelumnya, saya sudah memikirkannya baik-baik dan memutuskan untuk setuju bekerja sama denganmu. Pada saat yang sama, di kediaman Dong Quoc Dui wajahnya membiru, seluruh tubuhnya gemetar. Karena dia menerima hadiah tak terduga dari Laklamoyen. Sebuah kepala manusia di dalam kolam air panas, disertai pula dengan titah kekaisaran Laklamoyen, Dong Quoc Dui. Menerima hadiah ini dengan sangat marah, ia melemparkan kotak berisi kepala manusia itu sambil mengumpat keras. Dasar tidak berguna. Masalah sekecil ini saja tidak becus. Dia marah dan berpikir, jika secara rahasia tidak berhasil, kalau begitu Laklamoyen harus menurutiku secara terang-terangan. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk mengirim orang ke istana memberitahu Nyonya Selir. Besok saya sendiri akan mengantarnya ke villa sumber air panas untuk bertemu kaisar. Katakan padanya untuk bersiap-siap dengan baik. Keesokan paginya, di villa sumber air panas,
Tiu Tiu dengan gembira berlarian kemana-mana, dia ingin mencari kaisar untuk makan bersama. Pada saat ini, berdiri di depan pintu kamar kaisar, Tiu Tiu tidak sengaja mendengar percakapan Lak Lam Uyen dan Kasim Bafuk. Kasim Bafuk melapor kepada Lak Lam Uyen. Tuan Dong tidak menghormati aturan istana, dia seenaknya membawa selir bangsawan keluar istana dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju villa pemandian air panas. Lak Lam Uyen marah dan memerintahkan pejabat-pejabat daerah sekitar untuk berkumpul di villa pemandian air panas. Kumpul, kita harus menjamu Tuan Dong ini dengan baik. Budak bernama Dong Kok Dui ini sudah gila atau apa? Berani-beraninya mengutak-atik harem beta. Kasim Bafuk melanjutkan laporannya. Ada satu hal lagi, permaisuri mengirim orang untuk menyampaikan bahwa selir bangsawan Dong menghukum selir kehormatanku, memukulinya sampai seluruh tubuhnya penuh luka, dan juga menahannya. Ning Tiao Tiao mendengar berita ini dan mulai marah dalam hati. Selir bangsawan Dong memukuli si kecilku lagi. Baru saja mengirim orang untuk membunuh dan gagal, sekarang langsung membawa putrinya ke sini. Tujuan Dong Kok Dui kali ini sama sekali tidak sederhana. Ditambah lagi dengan pemukulan si kecilku kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Tepat pada saat ini, Ning Tiao Tiao kembali menerima notifikasi dari sistem. Tit. Halo, Inang, misi baru telah tiba. Mohon selesaikan misi. Menampar selir bangsawan sampai rahangnya melenceng dalam waktu 24 jam. Kegagalan misi akan mengurangi 15% poin. Mohon Inang segera menyelesaikan misi. Ning Tiao Tiao mendengar misi ini dan tidak menunjukkan rasa jijik seperti biasanya. Sebaliknya, dia sangat gembira dan bangga. Meskipun kamu tidak memberiku misi ini, aku pasti akan menampar sampai rahangnya melenceng. Dasar wanita itu. Beberapa saat kemudian, Dayang Wa datang ke kamar Ning Tiao Tiao memanggilnya. Selir tingkat Tianhua, apakah Anda sudah siap? Sudah waktunya berangkat. Ternyata, Ning Tiao Tiao sudah berjanji dengan Putri Kang Yang. Tapi saat ini, Ning Tiao Tiao keluar dan menolak Dayang Wa. Kakak, sepertinya saya tidak bisa pergi bersamamu ke tempat Putri Sulung. Saya masih belum selesai menstruasi. Dayang Wa juga sangat pengertian. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Saya akan melaporkan kepada Putri Sulung. Ketika Dayang Wa pergi, Ning Tiao Tiao berpikir dalam hati. Hari ini, Dong Kok Dui ingin menghadap kaisar mencari alasan agar aku dan putri bisa keluar. Sepertinya dia tidak ingin melibatkan aku. Tapi aku harus menyelesaikan misi. Bagaimana aku bisa pergi? Dong Kok Dui dan selir bangsawan pasti tidak akan menyangka Ning Tiao Tiao punya kompas. Ada banyak fungsi yang bisa digunakan. Ning Tiao Tiao masuk. Setelah masuk sistem, di depannya ada serangkaian fungsi. Hari ini, dia akan menggunakan fungsi merasuk. Saat kaisar sedang berbicara dengan para menterinya, Dong Kok Dui belum menunggu kaisar selesai bicara sudah memotong. Yang Mulia meninggalkan istana tidak membawa selir bangsawan. Selir bangsawan merindukan Yang Mulia sampai matanya bengkak karena menangis. Oleh karena itu, hari ini hamba membawa putri hamba kemari, memohon Yang Mulia berbelas kasihan pada hati hamba yang menyayangi putri, izinkan selir bangsawan untuk tinggal di villa pemandian air panas melayani di sisi Yang Mulia. Selir bangsawan Dong juga segera berdiri, berlari ke sisi kaisar sambil merengek. Kaisar, Kaisar, hamba benar-benar merindukan Anda. Tepat pada saat ini, Dong Kok Dui seperti dirasuki setan, tiba-tiba tersadar. Melangkah maju dan memberikan selir bangsawan Dong sebuah tamparan yang sangat keras, sampai rahangnya melenceng. Lak Lam Uyen melihat pemandangan ini juga terpaku. Dong Kok Dui sedang bertanya-tanya dalam hati. Akting apa ini? Selir bangsawan Dong yang rahangnya melenceng karena dipukul ayahnya, bertanya, "Ayah, kenapa memukul saya?" Saat ini, meskipun selir bangsawan Dong punya 100 kepala, dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah Dong Kok Dui, melainkan Ning Tiao Tiao yang merasukinya. Dong Kok Dui dengan garang dan marah berteriak kepada selir bangsawan Dong. "Kenapa tidak memukulmu? Apa kamu tidak mengerti?" Dong Kok Dui saat ini berpikir dalam hati, "Wanita milik Ning Tiao Tiao, kamu berani menyentuhnya?" Lak Lam Uyen tentu saja bisa mendengar pikiran ini,
dia terkejut menyadari ini suara Ning Tiao Tiao. Ning Tiao Tiao sudah merasuki tubuh Dong Kok Dui lagi. Jiwa Ning Tiao Tiao dalam tubuh Dong Kok Dui. Dia berpikir dengan marah. Kamu berani memukuli si kecilku? Hari ini nenek moyangmu ini akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, dia menerjang dan mendorong selir bangsawan Dong hingga jatuh, lalu memukuli pantatnya habis-habisan. Ayah ini sibuknya minta ampun, kamu sepanjang hari hanya pandai mencari masalah untuk ayah. Hari ini kalau ayah tidak menghajar sampai mati anak durhaka ini, ayah akan membenturkan kepala sampai mati di hadapan kaisar. Kaisar melihat Ning Tiao Tiao memukuli selir bangsawan Dong dengan begitu brutal. Khawatir, dia menepuk meja dan berdiri. Hentikan, Dong Ai King, jangan memukul lagi. Selir bangsawan Dong melihat Lak Lam Huyen menghentikan Dong Kok Dui, lalu merengek dan menangis, karena kaisar ternyata masih peduli padanya. Tapi dia tidak tahu bahwa Lak Lam Huyen hanya khawatir dengan tangan Ning Tiao Tiao. Dia melangkah maju dan menggenggam tangan Dong Kok Dui. Engkau hati-hati jangan sampai melukai tangan. Ning Tiao Tiao segera berlutut di hadapan Lak Lam Huyen. Yang mulia, hamba telah mendidik anak perempuan yang tidak tahu sopan santun dan tidak punya rasa malu seperti ini. Hamba bersalah. Hamba bukan manusia, mohon yang mulia kebiri saja hamba. Yang mulia silakan saja. Hamba sudah lama ingin menjadi wanita. Mendengar perkataan ini, selir bangsawan Dong terkejut bukan kepalang. Ayah, ada apa dengan ayah? Sedangkan Lak Lam Huyen menunjukkan senyum, karena dia tahu ini adalah Ning Tiao Tiao yang berubah. Dia berpikir dalam hati. Ning Tiao Tiao benar-benar tahu cara bermain. Kaisar lalu berdiri, ikut berakting dengan Ning Tiao Tiao. Permintaan ini tidak bisa beta kabulkan. Engkau ganti permintaan lain saja. Lak Lam Huyen tidak bisa menyetujui permintaan Ning Tiao Tiao ini, meskipun dia sangat ingin melakukannya. Tapi di kebiri itu sangat sakit. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ning Tiao Tiao menderita seperti itu? Ning Tiao Tiao kembali memikirkan permintaan lain. Putri hamba ini adalah orang yang hanya tahu melakukan perbuatan jahat. Dia berhati busuk dan tidak pantas menduduki posisinya. Mohon yang mulia cabut haknya untuk membantu mengelola 6 istana. Turunkan dia dari posisi selir bangsawan agar dia mengingat pelajarannya. Selir bangsawan sangat ketakutan, terus-menerus memanggil nama ayahnya, Kaisar. Bagaimana beta bisa menolak usulan ini? Beta juga tidak bisa menolak Dong Ai King lagi. Para Ai King sekalian bersaksi bahwa engkau yang memohon beta untuk menurunkan selir bangsawan. Beta akan mengabulkan keinginan engkau. Mulai hari ini, selir bangsawan Dong dihapus dari jabatannya. Hanya saja posisi selir bangsawan ini kosong dan harus dicari orang untuk mengisinya. Beta melihat selir tingkat Tienua berprestasi dan cantik. Beta memutuskan untuk menjadikan selir tingkat Tienua sebagai selir bangsawan kekaisaran. Bagaimana menurut Dong Ai King? Ning Tiao Tiao mendengar itu dan tertegun berpikir. Kenapa tiba-tiba dipromosikan, apalagi menjadi selir bangsawan kekaisaran? Kaisar melanjutkan, jika engkau tidak mengatakan apa-apa berarti engkau setuju. Bafuk, sampaikan titah beta. Menurunkan selir bangsawan Dong menjadi selir tingkat Tien, mengangkat selir tingkat Tienua menjadi selir bangsawan kekaisaran, memberikannya hak untuk membantu mengelola 6 istana. Setelah titah kekaisaran selesai ditulis, segera bawa kembali ke istana untuk diproses. Bafuk dengan gembira menerima titah. Sedangkan selir bangsawan Dong ketakutan sampai pingsan dan juga dilengsarkan oleh ayahnya sendiri. Keesokan harinya, afek merasuk Ning Tiao Tiao telah berakhir. Dia terbangun di dalam tubuhnya sendiri. Saat ini, di luar terdengar suara ketukan pintu. Membuka pintu, ada seorang kasih muda. Selamat, selir bangsawan kekaisaran. Semoga selir bangsawan kekaisaran selalu sehat dan sejahtera. Ning Tiao Tiao jelas tahu segalanya, namun mulai berpura-pura bodoh seolah tidak tahu apa-apa. Selir bangsawan kekaisaran? Selir bangsawan kekaisaran yang mana? Bukankah selir bangsawan Dong ada di sini? Kasih muda itu mengira Ning Tiao Tiao benar-benar tidak tahu, lalu menjelaskan, kemarin kaisar sudah menaikkan posisi Anda, menobatkan Anda sebagai selir bangsawan kekaisaran, dan menurunkan selir bangsawan Dong menjadi selir tingkat Tien.
Ning Tiao Tiao berakting sangat baik, berpura-pura terkejut. Apa? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Kasim muda itu melanjutkan laporannya. Kaisar memerintahkan hamba untuk datang pagi-pagi ini menyampaikan kabar gembira kepada Anda. Anda cepat ikut hamba pergi menghaturkan terima kasih. Baik, saya bersiap-siap sebentar lalu akan pergi. Baik, selir, hamba akan menunggu di luar. Ning Tiao Tiao menutup pintu. Sistem kembali mengeluarkan peringatan, tit. Selamat, selamat Inang telah menyelesaikan misi. Menampar selir bangsawan sampai rahangnya melenceng. Mohon Inang terus berusaha. Selain itu, Inang tidak perlu terlalu khawatir tentang konsekuensi setelah merasuk ke dalam Dongkok Dui. Sistem akan secara otomatis membantu menyempurnakan alur di pihak Dongkok Dui. Setelah jiwanya kembali normal, mengetahui berita bahwa selir bangsawan Dong diturunkan menjadi selir tingkat TN, dia marah dan berteriak. Selir tingkat TN Dong benar-benar tidak berguna, sampai kehilangan posisi selir bangsawan. Selir tingkat TN Dong menatap ayahnya dengan kesal. Tapi kemarin ayah tiba-tiba menjadi aneh. Saat ini, sistem telah selesai menyesuaikan, sehingga Dongkok Dui tetap memarahi. Putri bodohku, ayah sedang menggunakan strategi penderitaan fisik, tapi kamu tidak tahu cara memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan kaisar. Ning Tiao Tiao mengetahui sistem yang begitu canggih, juga diam-diam memuji. Sistem bahkan membantuku menyempurnakan alur cerita. Saat ini, Tiao Tet mengumumkan, nilai penghancuran alur cerita sudah terkumpul hampir setengahnya. Tiao Tet juga ingin segera menyelesaikan misi. Ketika nilai penghancuran alur cerita mencapai 100%, Inang bisa pulang? Ning Tiao Tiao mendengar berita ini tidak tahu harus senang atau sedih, karena dia sudah mulai memiliki perasaan terhadap Lak Lam Uyen. Ning Tiao Tiao termenung berpikir, jika aku kembali, apakah aku tidak akan bertemu Oyen lagi? Dalam karya aslinya, akhir hidup Lak Lam Oyen adalah mati mendadak, sedangkan aku merebut posisi Ibu Suri, memegang kendali pemerintahan, dan akhirnya memerintah dari balik tirai. Jika aku mengubah akhir kematian Lak Lam Uyen, apakah aku bisa tetap di sini selamanya? Ning Tiao Tiao sudah bertekad ingin selamanya bersama Lak Lam Uyen. Dia dengan gembira berlari ke kamar Lak Lam Uyen. Kaisar, aku datang. Kaisar bersembunyi di samping pintu, menunjuk pipinya sendiri dan berkata, Beta sudah mengangkatmu menjadi selir bangsawan kekaisaran. Tidakkah engkau mencium beta sekali sebagai tanda terima kasih? Tidak disangka Ning Tiao Tiao benar-benar mencium Lak Lam Uyen. Dia menarik Lak Lam Uyen mendekat, lalu menempelkan ciuman di bibirnya. Sejujurnya aku juga tidak menginginkan posisi itu karena kamu sendiri yang memaksanya kepadaku, masih berani-beraninya meminta keuntungan. Lak Lam Uyen masih tenggelam dalam ciuman Ning Tiao Tiao barusan. Tidak menyangka dia juga punya sisi proaktif seperti itu. Ning Tiao Tiao kembali menarik Lak Lam Uyen lebih dekat. Aku masih punya banyak sisi yang belum kamu lihat. Di kantor Ibu Ning Tiao Tiao, dia mengamati serangkaian misi dengan sangat bingung. Ada apa ini? Misi-misi ini merugikan Ning Tiao Tiao, apalagi setelah selesai sangat mungkin Ning Tiao Tiao tidak bisa kembali ke dunia aslinya. Sepertinya aku harus pergi ke dunia dalam buku itu sebentar. Oleh karena itu, saat Ning Tiao Tiao sedang tidur, ada sebuah tangan mengguncangnya bangun, berkata, Sayang, bangun jangan tidur lagi. Ning Tiao Tiao terbangun dengan linglung. Siapa itu? Berisik sekali. Aku sedang tidur siang. Ning Tiao Tiao menggosok mata dan bangun, melihat di depannya adalah Tuan Obat Lak, Pangeran Jing. Ning Tiao Tiao bertanya, apa yang kamu lakukan di kamar tidurku? Tapi saat ini, Tuan Obat Lak malah mengatakan hal-hal yang sangat aneh. Aku bukan Pangeran Jing atau apapun itu. Aku adalah ibumu. Ning Tiao Tiao mengira Tuan Obat Lak sedang bercanda, lalu berkata dengan suara keras, Apa yang kamu katakan? Ibu Ning Tiao Tiao ingin membuktikan identitasnya, lalu memberikan bukti. Di pantatmu ada tahi lalat merah, sebenarnya itu karena saat kamu masih kecil aku tidak sengaja membakarnya. Buah yang paling kamu suka makan adalah stroberi, masakan yang paling kamu suka makan adalah daging rebus dan hotpot pedas. Aku membuatmu alergi penisilin?
Hanya dengan kontak dengan permukaan kayu pada dekorasi rumahmu akan menyebabkan rinitis. Ning Tiao Tiao mendengar perkataan ini, menyadari bahwa ini benar-benar ibunya. Ibu benar-benar ibu, tapi kenapa ibu berubah jadi seperti ini? Ibunya juga menjelaskan, jangan ungkit lagi hal-hal tak terduga yang terjadi saat transmigrasi buku. Setelah itu, dia duduk di samping Ning Tiao Tiao. Ning Tiao Tiao bertanya dengan cemas, ada apa, Bu? Kenapa ibu tiba-tiba datang kemari, Bu? Ibu Ning Tiao Tiao berkata dengan penuh kasih sayang. Ada hal yang sangat penting, yaitu datang untuk melihat apakah kamu hidup dengan baik, apakah semuanya lancar. Ada hal yang menyedihkan tidak? Tapi melihat Ning Tiao Tiao tampak sangat puas. Kecuali terkadang harus melakukan beberapa misi pencarian kematian, selebihnya sangat baik. Sangat baik. Tepat ketika ibu dan anak itu sedang bermesraan, Lak Lam Uyen masuk. Menyaksikan Ning Tiao Tiao dan Tuan Obat Lak bermesraan. Dalam hati Lak Lam Uyen berkobar api cemburu. Dia berteriak marah. Pangeran Jing! Tiu Tiu terkejut menyadari ibunya sedang merasuki tubuh Pangeran Jing. Ana kalau Kaisar tidak cemburu melihat adegan ini. Dia tergagap menjelaskan. Kaisar, mohon dengarkan hamba menjelaskan. Kaisar masih dengan marah melangkah ke arah Pangeran Jing. Tiu Tiu hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menghalangi di depan ibunya. Kaisar, redakan amarah Anda. Lak Lam Uyen semakin gila melihat Tiu Tiu menggunakan tubuhnya melindungi Pangeran Jing. Kamu ingin melindunginya? Tiu Tiu dengan panik mengarang alasan. Pangeran Jing hanya datang untuk curhat masalah perasaan dengan hamba. Ini adalah masalah di antara kami saudari. Benar, kami hanyalah saudari. Ibu Tiu Tiu juga menatapnya bingung, tidak tahu apa yang sedang diucapkan putrinya. Tapi Tiu Tiu sendiri tidak tahu apa yang dia katakan. Bagaimana dia harus menjelaskan bahwa Pangeran Jing yang ada di hadapannya ini sebenarnya adalah ibu kandungnya. Lak Lam Uyen, yang sedang dalam amarah, tiba-tiba mendengar pikiran Tiu Tiu ini. Dia juga menyadari, wanita ini benar-benar ibu kandungnya. Ibunya juga bisa merasuki orang lain. Tiu Tiu masih tergagap mengarang cerita agar ibunya ikut bermain peran. Kami hanyalah saudari baik, hanya saudari baik. Ibu Tiu Tiu juga hanya bisa ikut bermain peran. Bukankah aku datang untuk curhat kepadamu? Kenapa kau semarah ini? Lak Lam Uyen saat ini berpikir dalam hati. Tidak bisa membiarkan calon ibu mertuaku berpikir aku punya kecenderungan kekerasan nanti. Kalau dia tidak setuju dengan pernikahanku dan Ning Tiu Tiu, itu akan rugi besar. Karena itu, dia menenangkan diri, berdeham. Cepat panggil kakak ipar Kaisar. Kamu punya sesuatu yang bisa dikatakan, kamu bisa datang mencariku. Jangan mengganggu kakak ipar Kaisar. Hari ini aku maafkan kamu. Tapi jangan terlalu lama di sini, itu akan memengaruhi reputasi kakak ipar Kaisar. Ibu Tiu Tiu dengan gembira menjawab, sudah tahu. Terima kasih, saudaraku. Tiu Tiu lolos dari bencana, hatinya girang bukan kepalang. Menunggu Lak Lam Uyen pergi, barulah dia menghela napas lega. Ibu Tiu Tiu bersuara menanyainya. Kalian berdua sedang pacaran ya? Tiu Tiu tahu dia tidak bisa menyembunyikannya dari ibunya, hanya bisa jujur. Mama, aku mau bilang sesuatu, jangan marah ya. Duh, Papa. Sepertinya aku sudah suka sama Ilce. Namun, berlawanan dengan kekhawatiran Tiu Tiu, ibunya sama sekali tidak marah. Suka ya suka saja. Kamu juga sudah besar, kalau tidak pacaran mau ngapain lagi? Tapi Tiu Tiu masih menunjukkan ekspresi khawatir. Tapi cepat atau lambat aku harus kembali ke dunia modern, kembali ke sisi Mama dan Papa. Jadi, nanti kalau aku sudah kembali, bagaimana? Ibu Tiu Tiu menghiburnya. Biarkan saja berjalan apa adanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Sambil berbicara, sesuatu dari atas kepala Tiu Tiu terbang ke tangan ibunya. Ibu Tiu Tiu tidak tahu untuk tujuan apa, berkata kepadanya. Mama sedikit lapar. Kamu punya sesuatu untuk dimakan? Tiu Tiu mendengar ibunya lapar lalu berinisiatif berkata, ada di dapur, aku ambilkan. Menunggu Tiu Tiu. Setelah Tiu Tiu pergi, ekspresi ibunya menjadi serius. Dia membuka telapak tangannya, ternyata benda di tangan ibu Tiu Tiu adalah tiudet.
Tadi dia mengelus kepala Tiu Tiu memang untuk mengambil Tiu Det. Tiu Det melihat ibu Tiu Tiu juga sangat canggung, tergagap. "Halo, Wakil Direktur." Dia memegang Tiu Det dan menanyai, "Tiu Det, aku menyuruhmu menjaga putriku baik-baik. Kenapa? Kenapa kamu memberinya misi-misi konyol ini? Kamu sudah bosan hidup ya?" Tiu Det menangis menjelaskan, "Misi-misi ini semuanya diberikan oleh direktur kepadaku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Direktur, dia bisa naik ke posisi ini hari ini berkat hasil penelitian ilmiahku. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa." Tiu Det gemetar di hadapan kewibawaan Ibu Tiu Tiu, memohon wakil direktur untuk mengampuni nyawanya. Ibu Tiu Tiu dengan tegas mengingatkan Tiu Det, "Saat ini, sistem transmigrasi yang sedang diteliti adalah proyek rahasia negara, hanya untuk kepentingan negara. Orang yang dipilih sebagai transmigrator harus sangat berhati-hati jika transmigrator secara ceroboh membuat keputusan yang salah, bahkan perubahan kecil dalam sejarah pun akan menyebabkan dunia kita saat ini runtuh. Selain itu, jika transmigrator mati di dalam buku, gelombang otaknya juga akan hancur. Orang di dunia nyata juga akan menjadi vegetatif, seumur hidup tidak bisa sadar kembali." Ibu Tiu Tiu teringat perkataan direktur kepadanya, "Uang, kendaraan, rumah, apapun yang Anda inginkan, asalkan Anda terus meneliti ini." Beberapa tahun ini, direktur selalu menggunakan berbagai cara untuk membujuk, mengancam agar saya menyerahkan teknologi inti, dan setiap kali saya menolak. Tidak disangka, dia berani menyentuh data eksperimen saya agar putri saya menembus masuk ke dunia dalam buku, ingin menggunakan cara ini untuk memaksa saya menyerah. Nanti ketika memberikan misi kepada putri saya, biarkan dia melakukan misi yang menguntungkan dirinya, jangan lagi memberinya misi bunuh diri. Jika kamu masih berani berulah, apapun alasannya, aku akan benar-benar menghapusmu, mengerti?" Mendengar ancaman ini, Tiu Det patuh menjawab, "Mengerti, Wakil Direktur yang terhormat." Ibu Tiu Tiu kembali berkata, "Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan merekomendasikanmu ke sistem yang lebih tinggi untuk melayani para transmigrator sejati." Tiu Det dengan gembira berterima kasih kepada wakil direktur. Saat ini, Tiu Tiu membawa makanan kembali. "Mama, hari ini hari libur. Resor pemandian air panas sudah menyiapkan banyak hidangan lezat. Mama bisa menikmatinya sepuasnya." Ibu Tiu Tiu melihatnya, buru-buru menggenggam erat Tiu Det di tangannya. "Mama takut tidak ada lagi keberuntungan ini. Kali ini menembus buku tidak bisa tinggal lama, sekarang Mama harus pergi." Tiu Tiu melihat ibunya terburu-buru seperti itu, juga sangat terkejut. "Mendadak sekali, Ma." Dia berkata lalu memeluk ibunya erat. "Mama, aku akan segera menyelesaikan misi untuk kembali ke sisi Mama dan Papa." Ibu Tiu Tiu dengan hati-hati berpesan, "Ingat, apapun yang kamu lakukan, Mama dan Papa akan selalu mendukungmu. Mama dan Papa akan selamanya menjadi dukungan kuatmu." Dia berpikir dalam hati, "Tenang saja, Nak. Mama punya cara untuk membawa papamu dari dunia dalam buku kembali ke dunia modern, dan juga punya cara untuk membawa calon suamimu kembali." Kembali, Tiu Tiu berlinang air mata. Tidak tega berpisah dari ibunya. "Kapan Mama akan datang mengunjungiku lagi?" Saat itu juga, Ibu Tiu Tiu telah pergi, mengembalikan tubuh kepada pemiliknya. Saat ini, pemiliknya, Pangeran Jing, tiba-tiba terbangun, bertanya, "Kakak ipar Kaisar, kenapa kamu memelukku?" Tiu Tiu menyadari ibunya telah pergi, segera melepaskan Pangeran Jing. Saat ini, di hati Pangeran Jing ada banyak pertanyaan. "Tidak benar, aku jelas-jelas sedang tidur. Kenapa aku malah lari ke sini?" Tiu Tiu tanpa ragu mendorong Pangeran Jing keluar. Adik ipar mengigau tiba-tiba lari ke kamarku, cepat kembali. Didorong keluar, Pangeran Jing merasa sangat bingung dalam hati. Di tempat lain, di sisi Kaisar Laklam Oyen, Randuan Li sedang melapor. Bawahan menemukan di kaki gunung resor pemandian air panas ada beberapa ribu pasukan kuda berkemah. Setelah diselidiki, ternyata semuanya adalah bawahan pejabat Dong. Sepertinya Dong Kuok Dui akhirnya tidak bisa diam lagi. Laklam Oyen juga memerintahkan Chu Tinhran untuk menyampaikan berita, menyuruhnya segera memimpin pasukan ke resor pemandian air panas untuk menjaga Kaisar.
Di pihak Dong Quok Dui, dia menampar Dong Tan dengan keras. Benar-benar tidak berguna. Sudah beberapa hari di pemandian air panas masih saja tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan perhatian Kaisar. Dong Tan yang dipukul sangat kesal. Sekarang Kaisar tergila-gila pada si Jalang Nin Chiu Tiu itu, tidak ada wanita lain di matanya. Dong Quok Dui memberinya sebungkus obat. Ini adalah afrodisiak yang sangat kuat. 2 hari lagi adalah ulang tahunmu. Ayah akan meminta Kaisar untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Saat itu, setelah itu kamu campurkan ke dalam makanan atau peralatan, cari cara agar Kaisar mengonsumsinya. Ketika itu, dia pasti tidak akan bisa menahan diri, secara alami akan berhubungan denganmu. Dong Tan masih penakut, sangat khawatir, membubui obat Kaisar. Jika ketahuan itu adalah kejahatan hukuman mati seluruh 9 keturunan. Dong Quok Dui sepertinya sudah punya perhitungan dalam hati, menghibur putrinya. Tidak perlu khawatir, cukup pikirkan cara untuk naik keranjang naga Kaisar saja. Meskipun masalahnya terbongkar, aku sudah punya persiapan. Begitulah, Dong Quok Dui berani menerobos masuk begitu saja ke kamar Lak Lam Oyen. Kasim Bafuk tidak sempat mencegahnya. Lak Lam Oyen melihat dia menerobos masuk ke kamarnya dengan tidak sopan seperti itu, juga sangat marah. Dong Quok Dui memulai, Dong Tan sangat merindukan Kaisar. 2 hari lagi adalah ulang tahun putri saya. Hamba memohon Kaisar meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Kaisar, tidak diketahui apa rencananya dalam hati, langsung setuju dengan Dong Quok Dui. Dong Quok Dui, saya tentu akan memenuhi keinginan hati pejabat Dong yang terhormat. Untuk putri kesayangan, saat ini, di kamar Lak Lam Oyen dan Tiu Tiu, Lak Lam Oyen dengan cemas berkata kepada Tiu Tiu, Tiu Tiu, kali ini pada ulang tahun Dong Tan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dong Quok Dui tidak akan melakukan hal sia-sia. Hanya jika saya datang ke sana, dia baru bisa sepenuhnya melonggarkan kewaspadaannya. Tiu Tiu setelah mendengarkan langsung mengerti bahwa dia sedang melaporkan situasi kepadanya. Lak Lam Oyen kembali mengusulkan kepada Tiu Tiu. Seperti yang lalu, kamu ikut bersamaku ya. Tapi kali ini Tiu Tiu tiba-tiba menolak. Aku tidak bisa pergi. Rubah tua Dong Quok Dui itu, jika aku ikut malah akan membuatnya curiga. Dia harus dibiarkan melonggarkan kewaspadaannya, merasa bahwa Uyen sudah terjebak dalam perangkap yang dia pasang. Lak Lam Oyen mencium tangan Tiu Tiu. Kamu memang pintar. Dalam sekejap 2 hari berlalu, hari ini adalah ulang tahun Dong Tan. Dong Tan memerintahkan pelayan wanita. Sudah selesai disiapkan semua. Obatnya sudah dimasukkan ke dalam wadah air. Dong Tan merenung. Tidak kusangka suatu hari aku harus menggunakan cara ini. Kaisar selesai makan. Dong Tan menuangkan secangkir arak untuk Lak Lam Oyen. Hamba menghormati Kaisar dengan secangkir ini. Tapi Lak Lam Oyen tidak memperhatikannya. Tidak perlu. Saya sudah berjanji kepada selir bangsawan. Jika tidak ada hal penting, biasanya tidak boleh minum setetes arak pun untuk menghindari kerusakan pada tubuh. Dong Tan melihat Lak Lam Oyen tidak minum arak, padahal obat sudah dimasukkan ke dalam cangkir arak, lalu meminta izin untuk membuatkan teh untuk Kaisar. Lak Lam Oyen juga sudah bersiap, meminta Bafuk untuk membuatkan teh Longjing Yukian. Tidak lama kemudian, Bafuk selesai membuat teh dan menyajikannya kepada Lak Lam Oyen. Dong Tan diam-diam mengamati Lak Lam Oyen minum teh, berpikir dalam hati. Tidak apa-apa, di dalam teh juga ada obatnya, meskipun dosisnya lebih rendah daripada di arak. Tapi asalkan diminum. Tiba-tiba saat ini, Tiu Tiu kembali menerima misi baru. Terus-menerus tit. Inang ada pesanan misi baru. Misi ini mengharuskan dalam waktu 1 jam harus secara terang-terangan menyebabkan Dong Tan mati. Diminta Inang segera bertindak menyelesaikan misi gagal akan dipotong 10% poin kredit Inang. Tiu Tiu yang sedang membaca buku sambil ngemil, terkejut berseru. Kamu sengaja mencari masalah denganku ya? Dulu para selir itu menggangguku, kamu tidak mengizinkanku menghadapi mereka. Malam ini berkaitan dengan urusan negara, Oyen pasti harus pergi. Kamu malah menyuruhku untuk mengganggu Dong Tan. Tidak disangka bisa semudah itu diajak bicara. Inang, Anda tidak ingin melakukan misi ini?
Kalau begitu biar saya minta Biro Manajemen Waktu dan Ruang untuk mengganti misi lain untuk Anda ya. Hal ini membuat Tiu Tiu sangat terkejut, diam-diam berpikir. Ganti misi? Kenapa tiba-tiba bisa semudah itu diajak bicara? Jangan-jangan ada sesuatu yang mencurigakan di pihak Lak Lam Uyen. Dia selesai minum teh, kepalanya tiba-tiba jadi pusing. Dong Tan saat ini sudah melepaskan jubah luarnya. Kaisar merasa tidak enak badan. Hamba akan membantu Anda keranjang untuk beristirahat ya. Setelah berbicara, Dong Tan langsung membantu Lak Lam Uyen naik keranjang. Ternyata Tiu Tiu sudah masuk ke sistem, membaca alur selanjutnya dari cerita. Semakin mengetahui skenario akan berkembang seperti ini, Lak Lam Uyen meminum afrodisiak, salah mengira Dong Tan yang berpakaian mirip Tiu Tiu adalah Tiu Tiu. Keduanya mengalami kejadian yang tak terlukiskan. Tiu Tiu membaca sampai di sini tak bisa menahan diri untuk terkejut. Tiu Dat di sampingnya tersenyum berkata, "Inang masih ingin mengganti misi?" Tiu Tiu tahu bagaimana bisa mengganti misi ini lagi. Dia dengan marah memukul meja. Tidak ganti misi, tidak ganti lagi. Setelah itu, dia langsung berlari ke kamar Lak Lam Uyen, mendorong pintu masuk. Sepertinya saya tidak datang terlambat. Selir Tong, yang biasanya selalu sombong dan angkuh, hari ini harus menundukkan kepala dan memberi hormat kepada selir bangsawan agung. Lak Lam Uyen sangat terkejut melihat Tiao Tiao datang. Tiao Tiao berjalan mendekat, mengambil cangkir teh di tangan Lak Lam Uyen. Lak Lam Uyen berkata, "Buang saja, hari ini adalah hari ulang tahunmu, tidak perlu memberi hormat. Saya secara khusus membawa kamu ke sini untuk merayakan ulang tahunmu." Tiao Tiao melihat Lak Lam Uyen belum minum teh dan berpikir dalam hati, untunglah dia belum meminumnya. Selanjutnya, dia memerintahkan para pelayan istana untuk memulai pertunjukan. Para pelayan istana mulai menari, menyanyikan lagu Mi Panjang Umur dengan lirik, "Selamat ulang tahun tersayang, selamat ulang tahun tersayang." Selir Tong melihat semua ini dan tidak bisa menahan kecurigaannya. Apa ini? Namun, dia tetap memuji dengan enggan. "Haha, hadiah yang disiapkan Yang Mulia Selir Bangsawan Agung." Sungguh, Kaisar di samping bertepuk tangan dan memuji. "Hahaha, memang Tiao Tiao selalu berbeda." Selanjutnya, dua pelayan istana menarik Selir Tong untuk ikut bersenang-senang. "Yang Mulia Selir Tong, mari bermain bersama kami." Meskipun Selir Tong tidak mau, dia tetap ditarik oleh para pelayan istana. Dengan mie yang dikalungkan di lehernya, pelayan istana berkata, "Yang Mulia Selir Tong, mie panjang umur Anda sudah selesai ditarik." Tiao Tiao tahu ada obat dalam anggur. Dia sengaja menuangkannya untuk Selir Tong dan berkata, "Saya bersulang untuk tuan rumah pesta ini." Selir Tong tahu betul ada obat dalam anggur itu. Dia menolak dengan tegas, "Saya tidak bisa minum anggur." Tiba-tiba, dua pelayan istana dari belakang menahan Selir Tong. Tiao Tiao maju dan memaksanya. "Minumlah, jangan sungkan." Selesai berkata, dia segera menuangkan anggur ke mulut Selir Tong, memaksanya minum sampai habis dalam sekali teguh. Setelah Selir Tong selesai minum anggur, dia baru tersentak. Sudah habis. Sudah habis diminum." Tiao Tiao dengan bangga memegang cangkir anggur. Berpikir dalam hati, "Berani-beraninya mengganggu laki-lakiku, akan kubuat kamu kehilangan muka di hadapan semua orang." Setelah Selir Tong meminum anggur yang diberikan Tiao Tiao, seluruh tubuhnya langsung gemetar. Tiao Tiao pura-pura terkejut bertanya, "Ada apa denganmu?" Selir Tong saat itu sudah tidak bisa berkata-kata. "Ah, aku tidak tahan lagi." Selesai berkata, dia langsung berlari ke arah Lak Lam Uyen. Kasim Tamfuk dengan panik menghalangi di depan Lak Lam Uyen. "Kaisar, hati-hati." Saat itu Selir Tong memeluk sebuah vas bunga, mengira itu Kaisar, dan berkata dengan malu-malu, "Kaisar, memeluk Anda sungguh sejuk." Kasim Tamfuk melihat pemandangan ini dan juga kebingungan. "Yang mulia, itu bukan Kaisar." Tapi Selir Tong sudah kehilangan akal, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Tiao Tiao jelas tahu segalanya, namun pura-pura panik. Mengapa Selir Tong tiba-tiba bertindak aneh seperti ini? Mungkinkah ada masalah dengan anggurnya? Lak Lam Uyen setelah mendengarnya langsung menyadari. Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang akan terjadi.
Maka dia memerintahkan Tamfuk cepat pergi cari hakim kepala tabib Istana Song untuk memeriksa anggur dan makanan. Lihat apakah ada racun. Setelah hakim kepala tabib Istana Song selesai memeriksa makanan dan minuman, dia segera masuk dan melapor kepada kaisar bahwa di dalam anggur dan makanan telah ditambahkan afrodisiak yang sangat kuat, serbuk pembangkit nafsu. Hanya dengan sedikit dosis pun sudah cukup membuat seseorang kehilangan akal sehatnya dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tiao Tiao dengan marah berkata, Selir Tong berani-beraninya memberikan obat semacam ini kepada Kaisar. Kaisar sangat marah, menghukum Selir Tong, segera menurunkannya menjadi rakyat jelata, dan mengirimnya ke Istana Dingin. Setelah semua urusan selesai, dalam perjalanan Tiao Tiao dan Lak Lam Oyen kembali, Tiao Tiao tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, Selir Tong malah mengira vas bunga itu orang, aku sampai mau mati karena tertawa. Lak Lam Oyen juga berkata, saya adalah vas bunga, dan kamu adalah orang yang cemburu karena vas bunga. Tiao Tiao dengan tegas menyangkal, saya tidak cemburu sama sekali. Lak Lam Oyen tahu dalam hatinya bahwa dia tidak cemburu, lalu mengapa dia datang untuk membuat kekacauan? Setelah berkata demikian, dia mendekatkan bibirnya ke telinga Tiao Tiao dan berbisik, malam ini tidurlah bersamaku. Tiao Tiao merona malu, tetapi ini adalah tawaran kaisar, jadi dia merasa tidak enak untuk menolak. Maka malam itu, dia pergi ke kamar Lak Lam Oyen, berendam di bak mandi air panas, bersantai dalam suasana yang nyaman. Di luar, Tamfuk masuk dan melapor kepada kaisar. Hakim kepala tabib Istana Song mengatakan bahwa serbuk pembangkit nafsu, meskipun hanya sedikit, akan meninggalkan gejala. Hari ini ketika menuangkan teh untuk Anda, hamba menggunakan cangkir teh dari kamar Selir Tong. Saat itu, Lak Lam Oyen mungkin sudah merasakan efek obat yang bekerja. Wajahnya memerah, seluruh tubuhnya berkeringat. Lak Lam Oyen menyadari itu karena cangkir teh itu, karena dia sendiri meminum sedikit. Jadi sekarang efeknya mulai terasa. Dia dengan marah mengusir Tamfuk keluar. Di sisi lain, Tiao Tiao belum tahu apa yang terjadi, sedang mandi sambil bernyanyi dan menari. Begitu dia keluar dari bak mandi, baru sempat melilitkan handuk, Lak Lam Oyen sudah menerobos masuk, memeluknya erat dari belakang. Tiao Tiao dengan malu-malu berbalik dan memanggil, Oyen. Menyadari Lak Lam Oyen agak tidak biasa, dia dengan panik bertanya, ada apa? Mengapa Anda begitu panas? Tiao Tiao juga menyadari bahwa mungkin dia telah meminum teh itu. Lak Lam Oyen tanpa berkata-kata, langsung mencium bibir Tiao Tiao, menarik pinggangnya mendekat. Ciuman itu semakin intens. Namun saat ini, Lak Lam Oyen tiba-tiba mengendalikan diri, mendorong Tiao Tiao dan berkata, tidak bisa, cepat kembali. Tiao Tiao sangat terkejut melihat Lak Lam Oyen menahan diri seperti itu. Lak Lam Oyen berkata, saya belum memberimu status resmi. Saya tidak bisa. Tiao Tiao juga mengungkapkan perasaannya. Status? Maksudmu posisi permaisuri? Apa menurutmu saya peduli dengan hal semacam ini? Berbalik dan lihat. Saya, Lak Lam Oyen sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak ingin memanfaatkan Tiao Tiao dalam situasi ini, jadi dia ingin Tiao Tiao menuruti perkataannya. Tetapi saat ini, Tiao Tiao justru ingin membantu Lak Lam Oyen menghilangkan efek obat. Dia dengan inisiatif mendekat dan menarik Lak Lam Oyen, dengan lembut menorehkan ciuman panas di bibirnya. Saya hanya ingin bertanya satu hal, apakah Anda bersedia? Lak Lam Oyen mendengar kalimat ini, tahu Tiao Tiao telah setuju menyerahkan malam ini padanya, lalu menggenggam erat tangan Tiao Tiao, hanya mengucapkan 3 kata. Saya bersedia, maka pakaian Lak Lam Oyen dan Tiao Tiao semuanya dilucuti. Keduanya telanjang begitu saja, melewati malam yang penuh gairah. Jari jemari saling bertautan. Hal-hal selanjutnya silakan imajinasikan sendiri. Saya tidak etis untuk menceritakannya lebih lanjut. Adegan berpindah ke istana permaisuri. Pelayan pribadinya datang melapor. Yang mulia permaisuri, orang dari keluarga Tong itu telah diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata oleh kaisar dan diasingkan ke istana dingin. Permaisuri dengan tenang menjawab, memang benar dia telah lari ke mata air panas untuk bunuh diri. Saat ini,
Ayahku Tucem dan ayah saya telah memperoleh banyak bukti kejahatan Dong Kwok Dui, kepala keluarga Dong. Sepertinya hari bahagia akan segera tiba. Pelayan pribadi Permaisuri melapor lagi sebuah berita. Ada satu hal lagi. Kaisar telah menganugerahi Ning Tiao Tiao gelar selir bangsawan agung dan bahkan memberinya hak untuk menangani urusan pemerintahan bersama menteri 6 kementerian. Tadi ketika mendengar berita sebelumnya, Permaisuri masih sangat tenang. Tetapi begitu mendengar Tiao Tiao diangkat menjadi selir bangsawan agung, raut wajahnya langsung menjadi muram. Dalam hati ia sangat membenci, padahal tidak ada keturunan. Tidak memiliki latar belakang keluarga, tapi hanya dalam beberapa bulan singkat, ia berubah dari seorang pelayan istana menjadi selir bangsawan. Sepertinya Ning Tiao Tiao ini tidak bisa lagi dibiarkan berada di sisi kaisar. Adegan berpindah ke pagi yang cerah di resor mata air panas. Lak Lam Oyen dan Tiao Tiao baru saja melewati sesi bercinta yang penuh gairah. Bahkan pakaian mereka belum sempat dikenakan. Lak Lam Oyen bangun lebih dulu, duduk di samping Tiao Tiao, menatap wajah cantiknya. Saat Tiao Tiao terbangun dengan mata mengantuk, Lak Lam Oyen segera mengecup pipinya dengan lembut. Sudah bangun? Tiao Tiao tidak tahu apa yang dilakukannya kemarin sehingga pagi ini tenggorokannya serak parah. Saya ingin minum air. Kaisar segera berdiri dan menuangkan segelas air untuk Tiao Tiao. Dia mengambil gelas air itu dan minum dengan cepat. Lak Lam Oyen saat itu kembali mengucapkan sebuah kalimat. Semua salahku, ya. Tiao Tiao mendengar itu langsung menyemburkan semua air dari mulutnya. Lak Lam Oyen menambahkan, hari ini saya pasti akan menahan diri. Tiao Tiao mendengar itu juga merona. Apa yang Anda pikirkan? Mari bicara yang penting. Kali ini selir Tong dihukum begitu berat, Dong Kwok Dui pasti tidak akan tinggal diam. Namun, Lak Lam Oyen tetap sangat bangga, dia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Dong Kwok Dui sedang menyergap beberapa ribu orang di kaki resor mata air panas, tapi saya sudah meminta Ren Duen Li untuk mengirim pesan kepada Chu Tingran agar dia memimpin 10.000 pasukan untuk memusnahkan mereka. Tiao Tiao mengetahui hal ini lalu termenung. Skenario pemusnahan keluarga Dong juga sudah hancur. Entah bagaimana lagi alur ceritanya akan berkembang setelah ini, atau lebih baik aku memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke ruang sistem dan melihat alur cerita selanjutnya. Setelah beberapa saat berbicara untuk memperbaiki suasana, Lak Lam Oyen dengan lembut memeluk Tiao Tiao, berpesan, saya akan pergi bekerja dulu, kamu tidurlah sedikit lebih lama. Selesai berkata, dia mengecup lembut rambut Tiao Tiao. Setelah Lak Lam Oyen pergi, Nin Ciu Ciu masuk ke sistem untuk membaca kelanjutan alur cerita. Saat membaca isi ini, dia menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Habislah. Ketika Shou Tinhain mengepung dan memusnahkan Dong Kwok Dui, dia tewas karena panah beracun. Nin Ciu Ciu merenung dan menyimpulkan. Dia ingat jelas, kematian Shou Tinhain adalah penyebab Lamaku Tucam menjadi jahat. Meskipun secara prinsip tidak dijelaskan apakah kematian Lak Lam Oyen berhubungan langsung dengan wanita itu atau tidak, tetapi dari beberapa petunjuk dalam alur cerita, dapat terlihat bahwa yang menyebabkan Lak Lam Oyen tewas mengenaskan adalah Kutu Cam. Setelah Shou Tinhain mati, nonaku akan menjadi jahat. Jika nonaku menjadi jahat, Lak Lam Oyen juga akan mati. Oleh karena itu, Shou Tinhain sama sekali tidak boleh mati. Nin Ciu Ciu berpikir sambil mengetik untuk mengubah alur cerita. Dalam hati dia berpikir, apalagi Kutu Cam sebaik itu, dia tidak seharusnya mengalami akhir yang tragis seperti itu. Dia dan Shou Tinhain harus berhasil bersatu. Saat Nin Ciu Ciu sedang asyik mengubah alur cerita, tiba-tiba sistem mengeluarkan peringatan. Jumlah kata terlampaui. Barulah saat itu Nin Ciu Ciu menyadari bahwa dia lupa, saat ini, dia hanya bisa mengubah 100 kata dalam alur cerita setiap hari. Habislah, Nin Ciu Ciu dengan panik memanggil Tiu Tet. Bisakah aku meminjam kuota kata perubahan untuk beberapa hari ke depan? Hari ini harus diubah. Nanti aku akan menggantinya, ya. Tapi Tiu Tet menunjukkan ekspresi tidak senang. Kamu pikir itu ginjal suamimu? Setelah diperas habis, bisa dipulihkan lagi dengan minum obat penguat ginjal? Nin Ciu Ciu menyadari Tiu Tet sedang mengejek suaminya. Nin Ciu Ciu marah, menunjuk Tiu Tet dan memarahi,
Kalau tidak bisa ya sudah. Kenapa kamu bilang ginjal suamiku tidak bagus? Ginjal suamiku sangat bagus. Baiklah. Baiklah, semoga kamu bahagia. Nin Ciu Ciu tahu bersikap keras juga tidak akan mengubah apapun, jadi dia memasang wajah memelas memohon pada Tiu Det, kamu yang terbaik, berikan padaku dulu, kamu yang terbaik, tolonglah aku sedikit. Tiu Det juga sangat kesulitan. Inang, kamu begini membuatku sulit bekerja. Tiba-tiba, Tiu Det teringat peringatan sebelumnya dari pihak atasan. Jika kamu berani berulah lagi, tidak peduli apa alasannya, aku akan melenyapkanmu sepenuhnya. Mengerti? Memikirkan kata-kata itu, Tiu Det segera tersadar, menjadi sangat ramah dan antusias. Inang, bukankah kamu ingin menggunakan kuota perubahan alur cerita untuk hari-hari berikutnya secara prabayar? Tidak masalah, aku akan segera mengajukan permohonan untuk Inang. Beberapa saat kemudian, Tiu Det dengan gembira memberitahu Nin Tiu Tiu, selamat, Inang, Badan Manajemen Ruang Waktu telah menyetujui permohonanmu. Sekarang Inang bisa menggunakan hak perubahan alur cerita untuk 10 hari ke depan. Jumlah kata yang bisa diubah hari ini dari 100 menjadi 1000 kata. Nin Ciu Ciu yang mendengarnya juga sangat gembira. Terima kasih Tiu Det, kamu yang terbaik. Tapi dalam hati juga diam-diam bertanya-tanya, akhir-akhir ini kenapa Tiu Det aneh sekali? Semua permintaan dikabulkan. Secara lisan Tiu Det berkata, tidak perlu berterima kasih, ini adalah tugasku. Tapi sebenarnya, jika Tiu Det tidak setuju, Wakil Direktur Biro tidak akan memaafkan Tiu Det. Nin Ciu Ciu dengan gembira berlari ke depan papan ketik, berkata dengan senang, kali ini aku bisa berkreasi sepuasnya. Maka Nin Ciu Ciu mengubah alur cerita. Setelah itu, Zhao Tianhayan memimpin 10.000 pasukan elit, langsung menyerbu ke tempat pasukan Dong Quoc Dui yang bersembunyi di gunung. Tak disangka, tempat perkemahan itu hanya umpan. Dong Quoc Dui sudah menempatkan pemanah di puncak gunung sejak awal dan sebelumnya telah memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah ke bawah. Tepat pada saat ini, semua pemanah Dong Quoc Dui serempak menurunkan busur dan anak panah mereka. Dong Quoc Dui menatap marah para pemanah di sampingnya. Dia menyadari bahwa para pemanah yang tadi bersiap untuk bertempur cepat, sekarang malah sedang mengipasi diri. Zhao Tianhayan memanfaatkan kesempatan ini, memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Jangan biarkan satupun lolos. Akhirnya, karena orang-orang Dong Quoc Dui tiba-tiba bertindak aneh, Zhao Tianhayan berhasil meraih kemenangan besar dalam pertempuran itu. Setelah kembali dari kemenangan, Zhao Tianhayan menemui Laklam Uyen. Kaisar sangat puas, menepuk pundak Zhao Tianhayan dan berkata, kali ini, kamu berhasil memusnahkan Dong Quoc Dui. Kamu punya jasa yang sangat besar. Di sini tidak ada orang luar. Kamu dan saya tidak perlu terlalu terikat pada etiket antara raja dan menteri. Oh ya, saya selalu ingin bertanya padamu, sejak kapan kamu dan putri keluargaku saling mencintai? Zhao Tianhayan mendengar Kaisar bertanya demikian, sangat terkejut. Dia juga takut akan melibatkan Kutu Kem. Jadi dia tergagap bertanya kepada Kaisar sejak kapan beliau tahu tentang hal itu. Laklam Uyen melihat Zhao Tianhayan begitu gugup dan menghiburnya. Kamu jangan tegang, saya tidak akan menyalahkanmu. Justru kamu, jika hari itu kamu memberitahu saya lebih awal, saya tidak akan mengirimmu berperang. Zhao Tianhayan pun menjawab, Kaisar juga tahu bahwa urusan negara besar dibandingkan dengan percintaan anak muda. Hamba tentu saja akan tanpa ragu memilih urusan negara. Saat ini, Kaisar mengumumkan berita yang membuat Zhao Tianhayan senang bukan kepalang. Saya akan segera mengatur agar Kutu Cam meninggalkan istana. Setelah itu, apakah kamu bisa memanfaatkan kesempatan kedua atau tidak? Itu tergantung kemampuanmu. Zhao Tianhayan tahu Kaisar memberinya kesempatan. Dia terkejut sekaligus sangat gembira. Ketika Nin Ciu Ciu mendengar berita bahwa Laklam Uyen akan membiarkan Kutu Cam meninggalkan istana, dia sangat senang dan gembira. Dia berlari memeluk Laklam Uyen. Terima kasih, Uyen. Laklam Uyen lalu berkata, saya juga ingin menyatukan mereka berdua. Nin Ciu Ciu memeluk Laklam Uyen sambil diam-diam bersukacita. Bagus sekali. Kali ini Kutu Cam bisa kembali ke sisi orang yang dicintainya. Tepat pada saat ini,
suara Tilde terdengar. Bip 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 bip. Selamat, tapi Inang menerima misi tingkat neraka. Dalam waktu 1 bulan, berhasil naik tahta menjadi permaisuri. Jika misi gagal, nyawa Inang akan dikurangi 50% dan segera masuk ke mode hibernasi. Mendengar jenis misi ini, dalam hati Nin Tiu Tiu tidak bisa menahan kemarahannya. Dalam 1 bulan tidak bisa menjadi permaisuri lalu aku akan hibernasi? Apa ini bisa kulakukan begitu saja? Tiu Tet menjawab, mohon Inang kurangi keluhan, percayalah Inang pasti bisa menyelesaikan misi dalam waktu yang ditentukan. Nin Tiu Tiu dengan lesu bersandar di dada Lak Lamoyen, berpikir dalam hati, kalau membuat marah keluarga ibu permaisuri dan ibu suri, malah akan merugikan Lak Lamoyen. Sudahlah, biarkan saja mereka mau apa, hibernasi ya hibernasi. Setelah itu, Nin Tiu Tiu merebahkan kepalanya di bahu Lak Lamoyen dan tertidur pulas. Kaisar menyelimutinya. Ternyata, Lak Lamoyen juga mendengar pikiran-pikiran Nin Tiu Tiu ini. Saat ini, Lak Lamoyen tersenyum tipis dan berpikir dalam hati. Dalam waktu 1 bulan, si nenek moyang kecil ini ingin menjadi permaisuri. Setelah beberapa waktu, Lak Lamoyen dan Nin Tiu Tiu kembali ke istana. Saat itu, permaisuri dan semua selir kekaisaran keluar untuk menyambut kaisar, tetapi wajah para selir tidak terlihat terlalu senang. Setelah Nin Tiu Tiu dan Lak Lamoyen turun dari kereta kuda, permaisuri dan para selir memberi hormat. Hamba sekalian menyambut kedatangan yang mulia kaisar kembali ke istana. Kaisar, semoga kalian bahagia dan sejahtera. Lak Lamoyen memerintahkan semua untuk bangkit. Setelah itu, dia tidak mempedulikan permaisuri dan selir lainnya, berbalik dan berkata lembut kepada Nin Tiu Tiu, Nin Tiu Tiu, kamu kembali ke istana Fengyi dulu, malam ini saya akan datang makan malam denganmu. Nin Tiu Tiu juga terlihat sangat senang. Kalau begitu Uyen datanglah lebih awal ya, saya akan menunggumu. Mendengar percakapan antara Lak Lamoyen dan Nin Tiu Tiu, wajah permaisuri menunjukkan kebencian tanpa berkata sepatah kata pun. Saat ini, mungkin dia sudah membenci Nin Tiu Tiu sampai ke tulang. Entah rencana licik apa yang akan dia susun untuk menjebak Nin Tiu Tiu. Nin Tiu Tiu kembali ke istana Fengyi, melihat Kutu Cam. Dia dengan senang hati duduk dan berbincang. Sudah sebulan tidak bertemu. Kakak apa kabar? Kutu Cam juga sangat senang ketika Nin Tiu Tiu kembali. Saya baik-baik saja. Selamat adik sudah menjadi selir bangsawan kekaisaran. Saat ini, Nin Tiu Tiu baru memberitahu Kutu Cam kabar gembira. Kakak, aku punya kabar gembira yang ingin kuberitahukan padamu. Kutu Cam penasaran kabar gembira apa itu? Nin Tiu Tiu berkata, Kaisar sedang bersiap untuk membiarkan kakak meninggalkan istana. Mendengar berita ini, Kutu Cam terkejut, bingung, dan tidak dapat memahami. Nin Tiu Tiu menjelaskan, bukankah kakak punya kakak So yang selalu kamu rindukan? Tahukah kamu, tidak hanya aku yang tahu, Kaisar juga sudah tahu sejak lama. Mendengar berita ini, Kutu Cam tiba-tiba menjadi gugup. Apa, adik, kamu sudah tahu? Nin Tiu Tiu menjelaskan kepada Kutu Cam, Kaisar dan So Tenenhaen adalah sahabat baik sejak kecil, jati hari itu. Tapi saat itu Kaisar juga sangat ingin menyatukan kalian berdua. Nanti, Kaisar akan mencari kesempatan agar kakak bisa berpura-pura mati dan meninggalkan istana. Kutu Cam mengetahui berita ini, memegang dada dengan bersemangat berkata, bagus sekali. Tapi saat ini, Kutu Cam kembali berpikir, tapi kalau aku meninggalkan istana, aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi, Nin Tiu Tiu. Aku tidak tega berpisah darimu. Nin Tiu Tiu mengulurkan tangan menghiburnya. Jangan menangis lagi. Kita semua di ibu kota, hanya terpisah tembok kota, masih bisa bertemu kok. Kedua orang itu berpegangan tangan dengan akrab. Kalau begitu, kakak harus sering datang mengunjungiku ya. Iya, aku janji padamu. Adegan berpindah. Larut malam, sebuah pintu diam-diam terbuka. Yang masuk adalah kamar Dong Yan Yan. Saat itu, dia hanyalah seorang wanita biasa yang dikurung di istana dingin. Permaisuri telah memasuki kamar Dong Yan Yan untuk memprovokasinya. Bagaimana kabarmu di sini, Nona Dong? Dong Yan Yan melihat permaisuri datang mengejaknya, menjawab dengan dingin. Untuk apa kamu ke sini?
Datang khusus untuk mengejakku? Saat ini, pelayan istana di samping permaisuri mengeluarkan sebilah pisau dari balik pakaiannya. Dong Yanyan melihat pisau itu dan sangat terkejut. Panik berdiri, wajahnya pucat pasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, permaisuri kembali menunjukkan ekspresi suci. Tersenyum ramah berkata kepada Dong Yanyan, "Dulu kita bersaudara, aku datang untuk mengantarmu sampai akhir." Setelah itu, pelayan istana itu langsung menusukkan pisau ke perut Dong Yanyan, lalu membekap mulutnya. Tidak membiarkannya menjerit. Dong Yanyan tertusuk 1 kali, tewas di tempat. Setelah membereskan Dong Yanyan, permaisuri memerintahkan pelayan istananya untuk menulis surat atas nama Dong Yanyan, memanggil Nini Tiu Tiu ke istana dingin. Tidak lama kemudian, Nini Tiu Tiu menerima surat ini. Sambil membaca surat di tangannya, dia terus merasa curiga. Dia bertanya kepada Kiki, "Siapa yang mengantarkan surat ini?" Kiki memberitahunya bahwa itu adalah seorang pelayan istana yang tidak dikenal. Dalam hati Nin Citi curiga. Nona Dong mengajakku bertemu. Trik apa lagi yang dia mainkan? Tapi aku juga tidak takut. Lagi pula aku punya jari emas. Berpikir begitu, Nin Tiu Tiu segera pergi ke istana dingin Nona Dong. Mengetuk pintu memanggilnya. Namun, Nin Tiu Tiu mengetuk pintu cukup lama tetapi tidak mendengar jawaban. Kenapa tidak ada yang menjawab? Oleh karena itu, Nin Tiu Tiu mendorong pintu dan masuk sendiri. Ketika dia melihat ke sekeliling, ia terkejut menemukan jenazah Selir Dong tergeletak di tanah, berlumuran darah. Ning Tiao Tiao buru-buru menghampiri Dong Yanyan, berpikir dalam hati, mati. Tapi jika Dong Yanyan sudah dibunuh, lalu siapa yang menulis surat padaku? Saat itu Ning Tiao Tiao baru menyadari dengan terkejut. Gawat, aku kena jebakan. Tepat saat itu, permaisuri masuk ke istana dingin, memergoki Ning Tiao Tiao. Nona Ning begitu beraninya membantai Selir. Kemari, tangkap Selir bangsawan agung. Di kamar Laklam Uyen, ayah Gu Tucam telah menyerahkan petisi kepada Laklam Uyen. Ini adalah bukti kejahatan Dong Kuo Dui yang hamba dan Ju Yun Shen kumpulkan. Selain itu, di kediaman Dong, hamba juga menemukan kelemahan Nona Ju dan Nona Guo yang dikumpulkan Dong Kuo Dui untuk membantu putrinya memperkuat posisi di harem. Laklam Uyen setelah membaca petisi itu, dengan marah memerintahkan, "Tuan Gu, pergilah dan verifikasi semua yang tertulis di sini dengan saksama. Jika benar, tangkap mereka semua." Ayah Gu Tucam menerima perintah dan pergi melaksanakan tugas. Tepat saat itu, Kasim Tamfuk tergesa-gesa datang. "Kaisar, Kaisar, Kaisar, Yang Mulia Selir bangsawan agung dalam masalah." Permaisuri bilang dia membunuh Nona Dong dan ingin menginterogasinya dengan penyiksaan berat di istana Fengluan. Bersamaan dengan itu di istana Fengluan, permaisuri berdiri untuk menghukum Ning Tiao Tiao. Dia mengancam Nona Ning dengan suara keras. "Bukti kejahatanmu membunuh Nona Dong sudah jelas. Jika kamu masih tidak mengakui kejahatanmu, saya hanya bisa menggunakan penyiksaan padamu." Gu Tucam saat itu sangat khawatir, berdiri untuk membela dan memohon ampun untuk Ning Tiao Tiao. "Mohon Yang Mulia Permaisuri mempertimbangkan, Selir bangsawan agung sama sekali tidak akan melakukan hal seperti ini." Tapi Ning Tiao Tiao malah menghibur Gu Tucam. "Kakak jangan khawatir, mereka tidak berani melakukan apapun padaku." Setelah berbicara, Ning Tiao Tiao melangkah maju, berkata dengan lantang kepada permaisuri, "Bukti yang kuat, kamu tidak punya barang bukti juga tidak. Dari mana saya bisa mendapatkan bukti yang kuat? Hanya dengan satu kalimatmu ingin menyiksa Selir bangsawan agung? Coba lihat siapa yang berani." Permaisuri dibuat marah oleh kata-kata Ning Tiao Tiao, mengepalkan ujung roknya, seluruh tubuhnya gemetar, mengerutkan kening dan berkata, "Saya adalah permaisuri. Jika saya ingin menyiksamu, saya bisa menyiksamu." Gu Tucam masih sangat khawatir pada Ning Tiao Tiao, hanya bisa maju memohon agar permaisuri meredakan amarahnya. Tapi bagaimana dia bisa meredakan amarahnya? Permaisuri sangat membenci Ning Tiao Tiao, telah merencanakan untuk menjebaknya. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk melenyapkan Ning Tiao Tiao ini? Karena itu, dia bangkit dan berteriak, "Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Bukti Selir bangsawan agung membunuh Nona Dong jelas ada di sana."
Selergu mungkin juga kaki tangan. Tangkap dia juga dan bawa ke Departemen Hukum untuk diinterogasi dengan penyiksaan berat. Para Kasim mematuhi perintah permaisuri, berlari untuk menangkap Gutu Cham. Gutu Cham sangat panik, berteriak keras, "Lepaskan aku tidak melakukannya." Ning Tiao Tiao melihat Gutu Cham ditangkap seperti itu, juga berteriak pada para Kasim, "Kalian tidak boleh menyentuh Selergu." Saat itu, seorang Kasim menggores tangan Gutu Cham. Melihat adegan ini, amarah dalam hati Ning Tiao Tiao membara. "Kamu berani menyentuh Gu kecil, cari mati." Setelah berkata begitu, Ning Tiao Tiao menggunakan kompas ajaib menekan tombol mundur waktu. Situasi kembali ke 3 menit sebelumnya, tepat saat permaisuri memerintahkan penangkapan Gutu Cham. Tepat ketika Kasim itu hendak maju menangkap Gutu Cham, Ning Tiao Tiao memberinya satu pukulan.